Halo guys, balik lagi sama gua Ricky. Kemarin kita udah bahas di sesi 5 yaitu pondasi ya, pondasi atau konstruksi dasar dari algoritma. Sekarang kita lanjut ke sesi 6 yaitu pengenalan bidang software ya guys ya. Kita langsung start aja. Nah, di sini ada sebuah foto map of computer, ini didapat dari ya source-nya di sini, udah gue cantumin. Jadi luas banget ya mengenai computer science ini, mulai dari itu aplikasi itu contohnya kayak misalkan augmented reality, virtual reality, terus juga ada robotik, ada juga operating system kayak Mac, Windows, Linux, terus juga ada web, mobile dan lain sebagainya. Itu bener-bener luas banget buat computer science ini. Jadi makanya di sini gue pengen membahas beberapa yang umum-umum gitu ya. Contohnya web, mobile, data science, IoT atau Internet of Things, dan juga game. Kita start dari yang pertama terlebih dahulu, web. Jadi apa itu web? Web development adalah proses pembuatan atau pembangunan atau pemeliharaan dari sebuah website. Website itu apa? Website itu sebenarnya yang sering banget kita buka di browser. Contohnya adalah roadmap yang kemarin gue bikin. Roadmap belajar ngoding ini juga merupakan sebuah website. Nah, jadi kayak halaman, misalkan teman-teman lagi kuliah, masuk ke halaman portal mahasiswa, nah itu juga website. Nah, jadi untuk web ini adalah proses pembuatan, pembangunan, dan pemeliharaan sebuah website. Untuk web development ini, nantinya nih di dunia kerja itu ada beberapa roles. Yang pertama itu roles-nya front end, terus juga ada back end, terus juga ada full stack. Ini untuk web itu ketiga roles ini tuh sering banget ditemui nantinya. Untuk programmer kayak kita nih, calon programmer, calon engineer yang akan fokus di bidang web, itu bakal sering ngelihat lowongan kerja front end, back end, atau full stack. Bedanya dari ketiga ini itu nanti akan gue bahas lebih lanjut lagi di materi atau sesi selanjutnya di bagian intro ke web programming. Nah, untuk ketiga ini bahasan yang akan nanti kita bahas atau yang dibutuhin kita nih sebagai calon programmer untuk bidang web, itu kita harus tahu dulu nih gimana cara internet itu bekerja yang pertama. Terus juga kita akan belajar HTML atau Hypertext Markup Language. Ini tuh kayak dasar dari sebuah website lah. Oke, terus juga CSS ini buat memperindah daripada sebuah website. Terus juga ada bahasa pemrogramannya biasanya dan umumnya itu JavaScript. Nah, cuman di sini nanti kita akan belajarnya pakai Ruby menggunakan framework Ruby on Rails ya. Jadi nanti di sini mungkin kalaupun ada JavaScript akan belajar yang basic dikit-dikit aja gitu. Dan juga akan membutuhkan database sebagai persisten untuk penyimpanan data daripada sebuah website. Login, akun. Nah, itu akun kalian itu tuh kesimpan di database-nya mereka gitu. Database yang punya website. Itu contoh untuk database. Yang kedua ada mobile development. Nah, mobile development ini dia tuh proses pembuatan, pembangunan, dan pemeliharaan aplikasi berbasis mobile. Contohnya Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok. Nah, itu kan berbasis mobile ya. Nah, itu tuh orang yang nanti bakal ngodingnya itu orang di bagian mobile development. Untuk roles-nya itu yang pertama ada Android development atau engineer, terus juga ada iOS, terus juga ada mobile dev. Nah, ini tuh biasanya ngerjain satu code base tapi bisa dipakai buat multi platform. Contohnya pakai Flutter nantinya gitu. Yang perlu diketahuinya apa? Yang pertama jelas bahasa pemrogramannya. Karena itu beda-beda. Biasanya kalau Android itu mostly atau kebanyakan itu Java atau Kotlin. Terus kalau misalkan iOS itu Swift atau Objective-C. Atau kalau multi platform itu pakai Dart, Flutter, terus JavaScript juga bisa pakai React Native atau Ionic. Jadi beda-beda gitu. Nah, yang perlu diketahui lagi itu komponen daripada aplikasinya, interface atau cara navigasinya. Kalau misalkan kita udah pilih, terus kita mau back itu gimana. Terus juga ada storage, penyimpanannya juga tentu gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada data science. Nah, ini sumbernya ada di sini, nanti bisa dibaca atau dilihat sendiri gitu. Data science itu pengolahan data, meliputi pengumpulan, manipulasi data, sampai dengan analisis data dengan menggunakan berbagai permodelan. Nah, jadi ini contohnya, data-data itu data raw. Data raw itu maksudnya apa? Data yang masih belum diapa-apain, data seada-adanya. Nah, data ini nanti diproses, kemudian dibikinlah, divisualisasi, dan sebagainya. Ini untuk data science.
Contohnya apa? Ada data scientist, ada data engineer, ada data analis gitu. Terus yang dibutuhin matematika. Ini matematika butuh banget. Terus ilmu komputer, Python, R, SQL, itu tuh tools-tools yang digunakan. Terus juga pengetahuan di bidang tertentu. Misalkan teman-teman senang bisnis, senang manajemen, terus juga senang matematika, ngitung. Ini jadi data science bisa nih, cocok gitu. Yang selanjutnya ada IoT atau Internet of Things. IoT ini dia tuh benda atau objek yang diberi atau dimasukkan teknologi lah, kayak sensor panas, sensor suhu misalkan, terus sensor gerak. Dan juga ini tuh dikomunikasikan atau dihubungkan ke internet gunanya untuk bertukar data. Gitu. Jadi dari sini misalkan Internet of Things, dia ada kita pasang di rumah sering sekarang smart home misalkan. Nah, smart home ini termasuk ke IoT. Jadi sensornya disimpan, sensor misalkan pendeteksi kebakaran, nanti dari situ kalau misalkan kedeteksi masuk notifikasi ke mobile apps kita gitu ya. Itu contoh IoT. Terus roles yang umumnya ada itu IoT Embed Engineer, ada platform developer, dan yang dibutuhkan itu microcontroller, terus sensor, terus C++, bahasa pemrogramannya Python, terus juga cloud computing, karena umumnya itu IoT nyimpen data-data dan semuanya itu di dalam cloud gitu ya. Selanjutnya ada game development. Nah, proses pembuatan, pembangunan, pemeliharaan aplikasi permainan atau game. Game itu umumnya banyak ya, ada game mobile, terus juga ada game PC dan juga konsol. Nah, untuk roles-nya itu ada game designer, developer, artist, sound engineer, game animator, banyak lah. Dan juga yang dibutuhin itu game mathematics kayak linear algebra, vector, matrix. Terus juga ada game physics, acceleration force, game engine-nya, ada Unreal Engineer, terus juga Unity 3D, dan sebagainya. Kemudian bahasa pemrogramannya juga butuh C atau C++, Python, Rust. Terus juga kita perlu tahu knowledge mengenai komputer grafik. Oke, jadi karena begitu banyak bidang software engineer ini terlalu luas gitu, jadi kita itu harus benar-benar bisa tahu dulu nih mau kemana. Nah, makanya pilih yang lo banget aja. Karena terlalu luas, jadi harus dipilih yang lo banget aja lah. Yang dipengenin dibikin, kayak pengen bikin aplikasi mobile, ya udah fokus aja di mobile gitu. Pengen bikin web untuk misalkan bikin kayak Tokopedia, ya udah di web gitu. Terus nanti kalau udah jadi webnya bisa dibikin lagi ke mobile. Yang penting mah yang lo banget aja. Oke, segitu dulu video kali ini. Video selanjutnya akan kita bahas lagi di next video, di next sesi. Pokoknya stay tune terus di sini. Cayo.